Bisa dibikin romantis. Cukup ya, Akri cukup ya, cukup. Izin menyampaikan sedikit Bapak terkait pengawasan dari asesmen Bapak. Dari rutan udah ada SOP-nya, mungkin polisi yang ngawasi karena nanti kita buat di penetapannya. Siap, pengembangan fisik ada dulu kita buat. Nanti berapa lama asesmennya? Siap. Mungkin 1 hari kan. Soal terkait barang bukti Bang, gimana Bang? Ya, kalau barang bukti itu kan pertama yang sesuai fakta persidangan yang kita dengar sama-sama ya, di lobi apartemen milik Amarzoni itu ditemukan pertama kali adalah papir. Kertas papir itu kan paket yang mencurigakan info dari ekspedisi, sehingga tim Sat Narkoba Polres Jakarta Barat mengikuti alur paket tersebut sehingga menunggulah di lobi. Kemudian tidak lama, cukup lama katanya kan tadi tim penangkap, sehingga jam 9 malam barulah Amarzoni itu mengambil paket tersebut yang ternyata dalamnya adalah papir. Lalu Amarzoni diinterogasi dan mengakui bahwa di situ ada ganja awalnya. Kemudian dengan inisiatif dari tim penangkap untuk menggeledah ke unit di lantai 15, ditemukan juga paket narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket. Kalau jumlah netonya tadi, kalau saya tidak salah tuh sekitar 2,6 gram netonya ya. Bang, bisa jelaskan mengenai saksi yang dihadirkan dari jaksa sendiri? Ya, saksi-saksi ini adalah saksi tim penangkap dari Polres Narkoba yang mana pada 12 Desember itu ia menangkap terdakwa Amarzoni, lalu dia juga menangkap berjarak hanya 6 atau 7 jam menangkap lagi saudara Akri. Jadi Akri itu ditangkap terakhir di 13 Desember 2023 di dini hari. Waktunya dini hari tadi. Pak, tadi pada saat penyampaian barang bukti sendiri, Akri sendiri sempat menyangka juga nggak sih, Pak? Tidak ada. Jadi semuanya itu dia akui sesuai dengan barang bukti yang kita tampilkan di persidangan. Ada narkotika jenis ganja, ada narkotika jenis sabu, handphone untuk berkomunikasi dengan pihak Tiki dan juga pihak Akri, dan juga ada cangklong. Cangklong itu adalah alat untuk penggunaan narkotika jenis sabu. Kalau sabunya sendiri itu ditemukan di unit ya, di meja di ruang tengah apartemen milik saudara Amar. Bang, dari kuasa hukum terdakwa sendiri kan melakukan pembelaan melalui pasal 54 gitu Bang. Itu menurut Pak Abang sendiri gimana sebagai jaksa? Baik, itu kita serahkan lagi kepada majelis hakim ya. Karena ketentuan pasal 54 itu bisa direhab asesmen dulu, dan itu tergantung dengan pendapat atau pertimbangan majelis hakim. Jadi kita melihat lagi apakah saudara Amar ini dapat di asesmen secara medis dan dinilai apakah ia sebagai pecandu, penyalahguna atau bukan. Apa justru dia dikategorikan sebagai pengedar, kan kita nggak tahu. Nah, inilah pentingnya asesmen itu sebenarnya. Belum tahu Bang, asesmennya yang ini ke depannya akan diterima. Iya, nanti kita tunggu dari penetapan majelis hakim. Kan tadi majelis hakim berbicara bahwa mereka akan mempertimbangkan permohonan dari tim kuasa hukum Amarzoni ya. Ini untuk Amarzoni sendiri ya. Kalau Akri tidak ada permohonan, sehingga Amarzoni yang diminta. Nah, ini dari bukti-bukti semuanya Pak, ada keberatan dari pihak Amar sendiri atau seperti apa Pak? Kalau barang bukti tidak ada yang keberatan. Dan juga barang bukti yang ditemukan, narkotika jenis ganja yang ditemukan di Akri, di tempat tinggal Akri itu juga sebenarnya adalah pesanan dari saudara Amarzoni. Namun belum sempat diantar oleh saudara Akri. Tadi kan sempat seperti itu ya, sekelibat kita dengar seperti itu. Tapi nanti keterangannya yang akan lebih dalam dan lebih kita gali lagi adalah saat mereka saling bersaksi. Ya? Ada penyangkalan dari pihak Akri? Nggak ada
semuanya kooperatif, walaupun mereka sudah residivis ya. Keduanya juga kooperatif selama persidangan ini, dari kita sama-sama dari pembacaan dakwaan sampai dengan keterangan saksi hari ini. Bang, kalau nggak salah ada beberapa pasal yang dituntut oleh kedua. Yang didakwakan? Iya, keduanya. Ya. Itu pasal apa aja, Bang? Kalau untuk saudara Amar Zoni itu kita dakwakan dengan dakwaan secara kombinasi. Yakni dakwaan pertama itu 114 ayat 1 atau pasal 112 dan pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Kemudian untuk Akri sendiri kita menyusun dakwaan secara alternatif, di mana dakwaan pertama ke satu itu adalah dakwaan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Bang, terkait pasal 127-nya tidak dilampirkan, mungkin alasannya apa? Karena kan keterangan dari Amar sendiri melalui lebaran BAP itu pengguna ya, pemakai. Itu kan belum diputus ya, dia ditentukan sebagai pengguna, itu kan itulah pentingnya asesmen itu, satu. Kedua, seseorang itu bisa dicap dikatakan sebagai pengguna, penyalahguna juga mungkin dari putusan pengadilan, bukan mungkin, itu pasti. Namun kenapa pendapat kami selaku penuntut umum tidak mendakwakan Amar Zoni menjadikan 127? Kita berpatokan dengan SEMA nomor 4 tahun 2010, di mana jika seseorang itu dianggap sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu itu di bawah 1 gram. Di bawah 1. Sedangkan kita sama-sama dengar ya tadi di persidangan, netonya 4 paket narkotika jenis sabu milik Amar Zoni itu sebanyak 2, sekian gram. Gitu ya. Bang, terkait Amar Zoni sendiri yang tidak dihadirkan di persidangan itu mungkin ada alasannya? Oh iya, sementara ini kita masih berpedoman dengan dari Mahkamah Agung ya, karena belum dicabut kan untuk persidangan pidana secara online. Dan juga ini juga didukung dengan peralatan yang menurut saya cukup canggih dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga insya Allah tidak ada hambatan dalam persidangan. Toh yang ada di ruang persidangan majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukumnya, sehingga semuanya juga terang benderang gitu ya. Kameranya bagus, suaranya bagus, koneksi internetnya juga bagus, sehingga tidak ada urgensi kita untuk membawa Amar Zoni untuk sidang secara offline. Berarti sampai dari awal sampai nanti putusan Amar Zoni akan tidak hadir di persidangan? Saya tidak bisa menjawab untuk di kemudian hari kan. Kalau namanya udah masuk ke ranah persidangan itu kan wewenang dari majelis hakim. Oke. Tapi sejauh ini pertimbangan dari Mahkamah Agung apa, Bang? Tidak Majelis menghadirkan hakim. secara Iya, offline. sampai hari ini tidak ada penetapan untuk menghadirkan secara offline dari majelis hakim sendiri ya. Oke, Bang, terakhir mungkin agenda ke depan. Agenda ke depan hari Rabu depan kita sidang saksi yang meringankan dari pihak Ini apa Rabu? Senin ya, sorry. Senin tanggal 3 Juni ya, jam 1 ya, saksi yang meringankan dari pihak Amar Zoni. Saya hadir, Bang. Iya, itu dari penasihat hukum ya, tim penasihat hukumnya lah gitu. Terima kasih, Bang. Makasih Bang. Udah cukup sekian, pertama dan terakhir aja udah. Jangan gitu dong.